materi hari ini kita berbicara tentang evaluasi atas semua yang kita lakukan, terutama dalam hal micro teaching yang tadi, yang baru saja. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Tinggal rekap nilai-nilainya, ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai, karena memang banyak sekali item-item yang harus diselesaikan, baik RPS-nya, kemudian outline-nya, sampai dengan item teknik pengajaran, termasuk data-data tentang kehadiran, data-data awal materi kemarin, semuanya itu menjadi rekap kami. Tapi evaluasi hari ini yang akan disampaikan ini hanya bagian method taking aja dulu. Jadi mungkin untuk kelulusan dan sebagainya nanti kita sambung di WA saja kira-kira ya, mubaraknya mungkin ya. Oke. Untuk evaluasi yang pertama, rasanya tim kelompok 1 adalah disupervisori oleh Pak Badrian sama Ibu Naimah kalau nggak salah ya. Mungkin bisa menyampaikan hasil laporannya, tapi tidak usah berpanjang-panjang karena waktu kita tidak lama, cuma 45 menit. Silahkan Pak Ibad kah atau Ibu Naimah yang menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum kami berdua menilainya pun juga bersama di kantor. Hasil yang diperoleh rata-rata secara umum bagus. Yeah. Mungkin ada catatan paling penting tadi, bisa jadi karena keterbatasan waktu, masalah yang perlu diperbaiki pada peserta hanyalah masalah evaluasi setiap habis pembelajaran. Itu saja. Mungkin catatan penting, ada beberapa hal lain kira-kira cuma penyempurnaan. Mungkin masalah evaluasi saja setiap habis pembelajaran dilupakan oleh rata-rata peserta. Itu saja catatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 2. Serahkan kepada Pak Anwar nih yang memberikan komentar atas evaluasi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Ketua yang kami muliakan, rekan-rekan dosen UIN Antasari Banjarmasin, semua rekan-rekan panitia dan tim metodologi pembelajaran. Jadi kami pada kesempatan ini membantu dan bisa jadi kami juga belajar dari 5 orang rekan kami yang sudah menyampaikan micro teaching dari pagi tadi sampai sekitar jam 11.15 ya. Memang pada prakteknya kita itu terkendala dengan pola online ini ya, karena online-nya kan sifatnya gratis ya, jadi kadang kita terputus-putus di bagian online. Nah, tapi itu bisa jadi gambaran bahwa ternyata di masyarakat kita pun sama kayaknya ya. Mahasiswa juga akan sama mengatakan bahwa kadang putus-putus, kadang juga bermasalah dengan koneksi, kadang juga bermasalah dengan pendengaran karena terbata-bata, karena putus sebagainya. Nah, sebenarnya ada siasat yang terbaik ya dari materi yang tadi kawan-kawan sampaikan. Memang waktu 15 menit sampai 20 menit itu kita batasi sebenarnya, teman. Ada beberapa rekan-rekan yang sampai lewat daripada 15 menit ya, tapi tidak apa-apa lah, karena memang prakteknya ingin menyampaikan sampai selesai materi ya. Nah, catatan kami yang bisa didiskusikan secara umum dulu, nanti secara khususnya mungkin dalam bentuk penilaian. Pada prakteknya untuk penyampaian materi itu, konteks dalam materi itu sebenarnya harus disampaikan dulu apa yang akan dicapai. Ya, capaian pembelajaran yang pertama apa, kemudian materi yang sudah dilakukan apa, atau jika materi pertama kali harus sampaikan materi apa saja yang harus sampaikan nanti dan apa capaian akhirnya. Jadi selama 14 kali pertemuan, apa capaian akhirnya itu harus disampaikan di awal perkuliahan, dan sifatnya bukan lagi deskripsi, tapi bisa bentuknya dalam menganalisa ya. Nah, mungkin karena juga tadi sama ya kasus dengan Pak Adrian dengan Ibu Naimah tadi, sebenarnya kawan-kawan mampu menyampaikan keilmuan dengan baik karena memang itu adalah keahlian mereka. Penyampaiannya juga mudah ya, kita bisa dengarkan itu enak didengar meskipun kita tidak paham dengan bahasa kimia atau bahasa biologi atau sebagainya, tapi pada prakteknya kita bisa mengenal secara umum ya, meskipun kami bukan basicnya. Nah, catatan yang mungkin evaluasi juga sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sudah
semangat mengevaluasi materinya, cuman lupa materi apa yang akan dibahas tadi. Materinya evaluasinya seperti apa sih gitu loh ya. Jadi kalau kita mengatakan materi itu ada baik dan buruknya, itu mungkin menurut kita baik semuanya ya. Tapi evaluasi ini adalah mengetahui kemampuan mahasiswa atau peserta didik sampai di mana dia mengetahui keilmuan yang kita sampaikan. Dan bukan juga kita hanya menghakimi, ya memaksa mereka memahami, tapi berikan juga gambaran seperti inilah pendapat yang berbeda, seperti inilah pendapat yang sama. Jadi ada perbedaan dalam materi perkuliahan. Dan juga tidak sampai mendoktrin. Mendoktrin itu artinya kalau kita afiliasinya apa, kita pengen pemahaman kita yang dipaksakan, tidak. Tapi kita juga berikan mahasiswa itu berkembang ya, berkembang dengan pemikiran yang mereka dapatkan. Nah itu yang bisa kami catat dari beberapa rekan-rekan yang tadi menyampaikan, tapi overall semuanya saya pikir adalah mapan dalam mengajar, mapan dalam menyampaikan keilmuan, dan pada prakteknya juga mampu dalam keilmuan mereka, spesialisasinya sudah bagus dalam penyampaiannya ya. Mungkin yang tadi catatannya sedikit, intonasi aja, kadang intonasi naik turun itu kadang penting ya dalam mengajar, intonasi naik, kadang turun nggak rata gitu ya, tapi ada istilahnya kalau dalam Al-Quran itu khatibun nasi ala qadri uqulihim ya. Jadi lihat pola mereka itu seperti apa sih, karakter mereka gitu. Itu Buatun. Silakan lanjutkan Buatun. Ya. Oke, itulah tanggapan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 3, kalau nggak salah Ibu Mila sama Bapak Ramli ya. Halo, kedengaran Pak suara ulun? Kedengaran sekali. Ya, silahkan Bu Mila. Halo? Ya. Suaranya Ibu belum? Bentar. Iya. Berarti ulun aja Bu lah. Iya. Pak Ramli tidak bisa hadir kan? Belum dibuka Pak Bu. Tapi Sidin harus sudah mengirim nilai. Pak Ramli sudah selesai memberi nilai. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau dari kelompok 3, baik dari Pak Ramli sudah selesai rapi malah laporan penilaian beliau. Dari Pak Ramli sendiri sudah alhamdulillah lulus lah ibaratnya untuk kelompok 3. Dari saya juga secara umum sudah memenuhi persyaratan. Memang ada beberapa untuk outline, kayak misalnya outline itu hanya 2 orang yang membuat desain materi peta konsep. Nah itu kan tanda seseorang itu menguasai materinya adalah kemampuan membuat peta konsep itu. Nanti bisa aja diperbaiki. Tapi karena kita penilaiannya secara keseluruhan di kita ramu, akhirnya memang mencukupi saja sih Bu. Jadi bagus saja. Kemudian alhamdulillah ini kumpulan pakar-pakar kelompok 3 ini menguasai, kalau ketika mereka praktek itu menguasai sekali materi. Tapi memang kita sama-sama masih yang pertama kali kan yang pelatihan daring ini, memang kadang-kadang ada masalah teknis dan sebagainya, dan itu sangat wajar aja. Dan kita akan terus memperbaiki, nanti semuanya mungkin pasti juga seperti itu, terus berkreasi dan terus memperbaiki. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dimaklumi Bu, untuk desain peta konsep itu mungkin karena memang harus diketik kan, mungkin membuat gambar-gambar sulit juga kan. Padahal untuk peta konsep itu kalau ditulis aja itu mudah sekali kan, cuma ketika dialihkan dalam bentuk Word itu mungkin ada kesulitan juga bagi yang sulit. Tapi kan kita Bu, poinnya kan banyak Bu ya. Iya. Jadi memenuhi saja sebenarnya. Alhamdulillah. Oh iya. Perwakilan kelompok 4. Siapa kemarin Pak Mubarak ya? Pak Muhdi ya? Halo. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ketua, kawan-kawan dari PPKP dan juga para peserta sekalian yang saya muliakan. Karena Ibu Nahid tidak bisa aktif ya, maka saya yang akan menyampaikan evaluasi ini. Secara umum seperti evaluasi pada kelompok-kelompok sebelumnya itu memang sudah bagus ya. Terutama penguasaan materi sangat luar biasa, ya di luar kepala lah ibaratnya sudah ya. Ya mantap. Tapi saya kira yang perlu kemudian diasah adalah bagaimana cara kita menjaga minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan itu sampai selesai. Kalau 1,5 jam saja kita 2 SKS kan, kalau minat itu tidak terjaga mungkin bisa ada yang tidur. Apalagi kalau 3 SKS. Nah, maka oleh karenanya perlu trik-trik untuk menjaga minat mahasiswa ini ya. Saya kira yang perlu itu adalah bagaimana kita mengadakan evaluasi proses. Evaluasi proses itu bisa kita laksanakan ketika kita menyampaikan materi, jangan terus sampai full habis. Tapi barangkali mungkin sepertiganya kita sapa mahasiswa, misalnya ada yang bertanya, adakah pertanyaan, atau kita bertanya malah untuk mencek penguasaan mereka terhadap apa yang kita sampaikan ya. Atau sesekali juga kita menyampaikan ya enggak, betul enggak. Nah, cuman jangan terlalu sering. Nanti kalau sering-sering ya enggak, nanti mereka malah menghitung ya sampai ada yang 100 barangkali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penting adanya refleksi. Ya, tadi ada beberapa juga dari kawan-kawan menyampaikan refleksi ini penting. Jadi ketika selesai perkuliahan, mungkin sekitar 5 menit sebelum ditutup, itu ada refleksi. Nilai apa yang dapat kita ambil dari perkuliahan itu? Nah, misalnya tadi ada yang menyampaikan tentang materi, siapa tadi yang dari Usuluddin? Tentang Ahmadiyah ya? Iya, Husnul. Nah, Ahmadiyah ya. Itu diceritakan bahwa dalam rentetan perkuliahan itu nanti akan ada semacam kayak silaturahim ke kelompok-kelompok Ahmadiyah. Nah, itu kan perlu itu disampaikan apa yang manfaat apa yang diambil ya. Terutama barangkali untuk toleransi, dan toleransinya itu dalam bentuk seperti apa, batas-batasnya itu. Nah, itu namanya refleksi. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita ini tingkatan mahasiswa, maka penting kita menggiring pembelajaran itu pada pengasahan berpikir kritis mahasiswa. Jadi tidak saja deskriptif, tapi juga kritis, analitis. Nah, itu yang penting sekali. Kalau perlu mereka yang lebih banyak untuk menyampaikan ide-idenya daripada kita. Kita hanya semacam memancing saja. Ya, saya kira itu Ibu Ketua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lengkap laporan dari Pak Muhdi. Kita lanjutkan Profesor dari kelompok 5, Pak Mubarak. Oh iya, Pak Muhdi tadi dengan Ibu Nahid kah atau sendirian? Ibu Nahid, tapi beliau tidak bisa datang. Tidak bisa aktif. Iya, maklum aja kita. Beliau lagi kurang sehat. Oke, kita lanjutkan kepada Pak Mubarak. Silahkan Pak Mubarak. Ibu Armiah juga. Bu Armiah, Bu. Oh, Ibu Armiah. Oke, silahkan Ibu Armiah. Oke. Ibu Armiah, silahkan. Sepertinya baru masuk Ibu Armiahnya. Ada. Kayaknya tadi ada, Bu. Tadi ada. Sekarang kayaknya itu mikrofonnya juga tidak ada tuh. Ada. Oh, foto aja nih. Iya, foto aja. Ada. Tapi mikrofonnya aktif kan? Aktif ya? Kayaknya aktif. Mungkin ke belakang kan mungkin. Iya. Pak Mubarak mewakili? Jadi kamu berangkat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Secara garis besar mungkin kurang lebih dengan apa yang sudah disampaikan oleh pada kelompok-kelompok lain, bahwa kalau terkait penguasaan materi, semua rata-rata teman-teman peserta ini luar biasa menguasainya, Bu, Pak. Mungkin ada sedikit ya kita sama-sama belajar ya terkait masalah teknisnya. Tadi ada bagaimana ketika persiapan mengajar itu ada gangguan, entah dari lingkungan, entah dari keluarga. Tadi kan ada anak, kemudian ada masalah teknis kamera dan lain-lain, itu penguasaan. Saya pikir itu mungkin bisa dipelajari tadi. Tapi kalau terkait RPS dan outline, ada beberapa mungkin yang sudah betul-betul perfect lah, bagus. Semuanya sudah standar-standar penulisan outline dan RPS sudah terpenuhi. Tinggal sebagian aja. Bisa jadi memang kebingungan dengan materi perkuliahan yang diberikan. Gitu. Terus selebihnya good job. Itu aja mungkin, Bu. Masih. Iya. Terima kasih Pak Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya beberapa hasil evaluasi dari para supervisor kita hari ini. Dan tentu tidak akan seimbang kalau hanya para supervisor yang memberikan evaluasi atas kerja hari ini. Kami juga meminta kepada para peserta untuk memberikan evaluasi, bahkan mungkin tidak hanya hari ini, hari pertama, kedua, dan ketiga. Apa-apa yang bisa menjadi masukan bagi kita semua. Dan kayaknya supaya lebih afdal, kami memintakan yang memberikan komentar pertama sebagai hasil evaluasi ini kepada Bapak Amal Fatullah. Adakah Pak Amal? Karena beliau adalah senior kita. Mungkin masukannya sangat kami tunggu di sini. Mudah-mudahan beliau sudah masuk. Pak Amal mau ulun belum masuk ya? Oh iya, belum masuk. Masuk dulu Pak Amal tuh. Oh iya. WA Asidin belum masuk ya? Tunggu kita kalau tulis lah. Oh, di kelompok 3 nih menulis nih belum masuk ya, belum bisa masuk. Belum bisa masuk itu Pak Mubarak, Pak Amal mau masuk. Kadada nih di ruang tunggunya, Bu. Waiting room-nya kosong. Nah, salah salah link kasih deh. Bisa yang lain, Bu, mungkin ngasih tuh ada Pak Adi Ansari mungkin tuh. Ya, Ibu Bulkisnya ada kan? Belum juga. Bisa dari peserta lain mungkin, Bu. Tadi ada yang angkat tangan mau ngasih. Oh iya, oke, yang angkat tangan aja. Silahkan yang angkat tangan. Bapak siapa tadi? Bapak Pak Ibu kan? Pak Adi. Pak Adi Ansari tadi. Oh iya, silahkan Pak Adi Ansari. Suaranya belum masuk. Suaranya, mikrofonnya Pak di unmute. Iya, mikrofonnya belum dibuka. Bisa Pak Adi? Diklik aja Pak Adi. Diklik mikrofonnya. Nah, ya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawatan dulu Pak. Iya, sambil selawatan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kesempatannya. Ulun ada pengalaman terkait tentang masalah ketika presentasi tadi. Jadi ternyata ketika kita online ini
ada hal-hal teknis yang tidak diperhitungkan, misalnya ketika karena di grup ulun tadi kan bukan Zoom tapi Google Meet. Nah, jadi ternyata berpengaruh ya, ketika pas waktu presentasi ternyata error, HP-nya terlalu panas, jadi tidak bisa sampai akhir. Nah, kemudian juga ketika ingin ternyata aplikasi Meet dengan Zoom berbeda. Kalau Zoom kan bisa kita pakai background pemandangan, tapi kalau pakai Meet agak sedikit rumit. Dan ketika ulun coba menggunakan snap kamera, ternyata itu malah error. Jadi di laptop error, dan di HP-nya terlalu panas ketika menggunakan Google Meet. Nah, itu yang ada masalah teknis yang membuat terganggu kita. Nah, terima kasih Bapak Mungkin Ibu. ada Mohon maaf. masukan? Assalamualaikum. Mungkin ada masukan lagi untuk kegiatan kita, apalagi yang mungkin untuk kedepannya bagi PPKP. Kira-kira apa saja? Boleh dikritik, Pak. Kalau melihat kondisi kita kan di Kalimantan ini kan misalnya banyak mahasiswa kita dari Kalteng atau Kaltim. Memang untuk pengalaman ulun pribadi banyak keluhan masalah jaringan, dan juga tidak semua mahasiswa kita ini bisa online, dan juga faktor kuota pulsa. Kalau menurut pendapat ulun, alangkah bagus sekali YouTube, menggunakan YouTube. Jadi video itu direkam di YouTube, itu memudahkan bagi mahasiswa kita khususnya yang di luar daerah. Kalau daerah Banjarmasin, Banjarbaru kan sinyal kuat, tapi kalau di daerah yang di pedalaman itu sangat sulit kalau dilaksanakan menggunakan Zoom, apalagi misalnya Google Meet. Itu aja pendapat ulun. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih. Siapa lagi ya yang mau memberikan tanggapan? Pak Amal. Sudah hadir Kak Pak Amal? Iya, alhamdulillah Pak Amal hadir. Oke, silakan Pak Amal. Kami minta berikan evaluasi, baik pesannya boleh, kesannya boleh, kritikannya juga boleh untuk pembelajaran kita 3 hari ini. Bagaimana menurut Bapak? Silahkan disampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan sebagai peserta terima kasih kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan bersemangat pesertanya. Alhamdulillah. Ya, bersemangat peserta. Tetapi memang kegiatan kita ini di musim pandemi COVID-19 memang beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu, kalau waktu istirahat itu ada minumannya. Iya, betul itu Pak. Nah, tahun ini kayaknya karena sistem ini mungkin ditiadakan. Tetapi tidak salahnya kalau setelah kegiatan ini berakhir, nanti bisa aja diacarakan di luar. Nah, ini bisa aja, misalnya Pak Munsika sebagai peserta termuda ini mengikuti kegiatan, mensponsori. Alhamdulillah. Nah, ini tentunya pemonsi ini duitnya banyak Koen, dan masih bujangan. Oke. Nah, tabungan masih banyak terpakai, jadi harus jadi proaktif. Nah itu Bu, jadi itu saran saja, mungkin saran ini ya mungkin sesuai dengan kondisi kita belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngumpul banyak orang. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Tetapi kegiatan seperti ini, seperti saran kita sebelumnya, kalau perlu 2 kali gas setahun guys, 1 semester sekali, 1 semester sekali. Tentu peminatnya sangat banyak. Karena kegiatan ini sangat membantu, termasuk kita-kita ini, apalagi seperti saya ini mungkin ya metodologi mengajar ini sudah
Kalau sudah ketinggalan zaman, metodologi orang bahari, nah gitu. Nah, zaman dulu sekolah di PGA itu aja yang bisa diingat. Iya. Nah, alhamdulillah dengan adanya sistem-sistem seperti ini ingin menambah kemampuan dan keterampilan. Pada dasarnya kepada panitia dan kepada semuanya, kita yang penting bersemangat, Bu. Iya. Semangat. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Seandainya kami lakukan lagi tingkat level kedua, Bapak merestui apa ya? Ya, bisa, Bu. Ikut kita 4 lagi. Oh iya, Sam. Artinya kalau Bapak sendiri mendukung, insya Allah akan dilakukan. Amin, amin. Oke. Rasanya kada abdal kalau kita tidak juga meminta kepada senior kita. Dosen senior kita, Ibu Mariani. Ini adalah yang dosen perempuan yang sangat energik beliau. Tentu banyak masukan yang akan kita terima. Silakan Ibu, kami minta masukan-masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi meskipun sudah siang. Iya, harinya gelap seperti pagi, Bu. Di tempat kami. Oh gitu. Iya. Jadi tentu saja yang pertama bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan di tengah orang sudah dipanggil oleh Sang Khalik, kita masih bisa bernapas dan masih bisa mengikuti kegiatan metodologi yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat, apalagi kami selaku seorang dosen yang tanggung jawabnya sangat besar untuk menjadikan mahasiswa menjadi sesuatu. Dan ini tentu saja perlu pandemi seperti ini di mana saya terutama dalam hal terkait menggunakan ini sangat minim sekali. Jadi dengan adanya sangat kata Pak Amal tadi untuk menambah keterampilan kita dalam menggunakan media yang ada, memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga minimal paling tidak mahasiswa kita bisa terayumi meskipun secara virtual. Dan tentu saja ini saya atas nama kawan-kawan mengucapkan, sama dengan Pak Amal tadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terkait dengan masalah ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Juga kepada supervisor kelompok 3 terutama karena saya tergabung di kelompok 3, Ibu Dr. Mila Hasana, Bapak Dr. Muhammad Ramli yang sangat menyopot kegiatan kami sehingga meskipun sudah senior ini betul, tetapi semangat masih muda meskipun tua-tua dikit. Iya. Dan iya sedikit aja. Tentu saja ini sangat bermanfaat sekali Bu Atul. Sangat-sangat bermanfaat karena saya sama seperti Pak Ama tidak terpikir ini bagaimana kita menghadapi ke depan kalau epidemi ini masih ada. Sementara metodologi, teknologi di zaman milenial ini kita agak susah untuk beradaptasi. Tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini terbukalah jurang-jurang pemisah antara yang tidak tahu jadi tahu. Saya ada sedikit jadinya gambaran. Oh ini nanti yang akan saya lakukan dalam menghadapi era virtual di era milenial. Jadi harapan ke depan tentu saja ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan karena kita terus berkembang, pengetahuan berkembang, keterampilan berkembang, media berkembang, semuanya berkembang. Kita yang tidak berkembang. Jadi harus dikembangkan juga. Tidak usia tidak mengenal dan tidak dikenal. Jadi mungkin maksudnya tidak mengenal usia. Oke, saya kira terima kasih untuk segalanya dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan menjadi berkah kita semua dan ini menjadi amal jariah yang tentu saja menjadi catatan di tambahan amal kita di akhirat kelak sebagai bentuk
untuk pengabdian kita kepada Allah, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ibu, semangatnya luar biasa Ibu. Ya betul, terutama ini kami juga minta maaf nih kepada para peserta, tidak ada jamuan seperti kata Pak Amal tadi, tidak ada mungkin insentif dan sebagainya, hanya bisa memberikan materi. Jadi mudah-mudahan ya minta rela lah istilahnya, gitu, berrelaan karena ada bisa memberikan hal-hal yang secara sempurna, mudah-mudahan aja mendapatkan rahmat dan apa istilahnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Rasanya juga tidak abdal kepada senior-senior, kita juga perlu juga yang muda-muda nih. Siapakah yang paling muda? Kira-kira yang paling muda siapa ya? Munshi tadi Bu. Munshi, oke. Pak Munshi, silahkan Pak Munshi. Kalau gayanya ini memang paling muda dia dan paling berbeda di sini. Silahkan Pak Munshi. Mana diam deh. Pina lain rumah mang biasa. Ay, bujur-bujur rumah nang mana pulang datangnya. Munshi belum memasang lagi Pak. Oke, silakan Pak Munshi. Oke, terima kasih Ibu. Sambil makan beliau. Oke, silakan aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa sekali pengalamannya karena saya dapat ilmu baru tentang metode pembelajaran, karena latar belakang saya sendiri bukan dari dunia pendidikan, jadi ternyata banyak sekali metode-metodenya, dan saya juga banyak belajar tentang cara opening dan segala macam, terus juga dapat sedikit ilmu, mungkin bukan sedikit, banyak sih dari mentor saya Ibu Naimah tadi, bagaimana memotivasi mahasiswa, karena kita kan lebih ke praktikal ternyata, supaya lebih semangat prakteknya kita motivasi. Nah itu mungkin dari saya. Kemudian untuk materinya Bu, kebetulan kan kita itu ada belajar indoor sama outdoor, kan kebetulan saya senang juga belajar outdoor kan. Nah Ibu, kalau bisa Bu mungkin bisa ditambahkan bagaimana sih materinya tentang outdoor itu seperti apa, atau mungkin karena kita kan mengajarnya itu tidak hanya di kelas saja, terus bagaimana kalau di laboratorium, mungkin tips-tipsnya kan, karena kadang-kadang di laboratorium ini gini Bu, kalau kita di ngajarnya live itu yang paling perhatian itu mahasiswa yang paling depan, yang paling belakang itu kita nggak bisa kontrol kadang-kadang. Nah itu kan perlu strategi itu ya, perlu strategi itu. Iya, strateginya kan kita kurang tahu. Nah itu tadi. Sisanya sih apa lagi ya? Mungkin itu aja sih Bu. Tantangan Pak Amal tadi gimana? Mensponsori kita gimana nantinya? Kalau sudah selesai ini kita dibawa kemana gitu? Karena kamu paling muda katanya. Oke. Biasanya itu sih Bu yang biasanya tuh yang donatur itu yang kukinnya paling banyak gitu. Oh iya, berbalas ini judulnya nih. Oke. Kalau kami setuju saja, terserah mau patungan sama Pak Amal, boleh juga. Kami siap semua peserta dan panitia siap. Ya itu aja sih Bu dari saya sih Bu. Iya, terima kasih. Moga jadi amal jariah untuk semuanya yang sudah ngisi materi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Bu Atul, sedikit Bu Atul. Iya, silakan Ibu, silakan. Ini menyambung masalah keinginan untuk kalau ada kegiatan ke depan dan mudah-mudahan epidemi kita sudah berakhir. Itu sangat strategis sekali menurut kita kalau di lapangan. Iya, outdoor betul. Sebenarnya memang di lapangan ini Bu. Di lapangan. Itu sangat strategis sekali Bu Atul. Jadi kita yang tua-tua nih, nah sedikit tua. Saya sedikit tua aja Bu. Iya betul. Saja. Itu sangat-sangat relax dalam pengembangan keterampilan kita kalau nanti outdoor, apalagi nanti diselingi dengan berbagai teknik-teknik bagaimana kita mengajar yang baik di area yang berbeda. Nah, ini kan mahasiswa kita nih eranya milenial nih Bu Atul. Jadi kita sangat berbeda sekali strateginya harus pengkhususan. Kalau zaman Pak Amal pengumuman. Nah, jadi kalau zaman milenial pengkhususan. Jadi mungkin ini strateginya ada trik-trik tertentu yang nanti
bubuhan pian bang memikirkan ada kita ini kan sudah benar udah nih berlebihan sudah anunya. Sudah berumur ya. Jadi mungkin itu Bu Atul yang saya tadi kenapa sedikit takut nanti hilang anunya ketika itu si Munsi menyampaikan outdoor. Nah ini pas banget gitu loh maksudnya. Apalagi nanti ada donatornya. Iya mantap lagi. Tidak apa patungan semua kan? Iya siap gitu. Kira itu dulu Bu Atul, nanti bisa kita. Iya terima kasih banyak Ibu. Oke kita lanjutkan lagi. Sambil menunggu Bapak Wakil. Oh sudah datang Pak Hamdan ya. Wakil rektornya. Waktu kita memang sudah penutupan Pak Mubarak, gimana waktu kita? Bisa aja Bu langsung kegiatan Pak Hamdan sudah ini juga. Oke. Ya, sebelum kita menyerahkan kepada Bapak Wakil Rektor untuk menyampaikan pesan-pesan dan sebagainya sekaligus menutup acara ini, kami dari panitia, terutama mewakili semua panitia di sini, ingin mengucapkan terima kasih yang terhingga atas kerjasama yang sudah dilakukan oleh semua yang ada di sini. Tugas-tugas dikerjakan dengan bagus, outline RPS-nya mantap-mantap, mengajarnya bagus, gitu. Artinya ya kelancaran usaha-usaha untuk dilakukan untuk melancarkan acara ini sudah mantap, itu jadi itu terima kasih yang tak terhingga dari kami. Kemudian kami juga meminta maaf jika dalam hal pelatihan ini banyak sesuatu yang tidak berkenan atau kurang gitu ya, terutama karena memang ini yang pertama bagi kami. Kami sendiri sebenarnya bingung juga karena memang rancangan di bulan Maret itu kan offline tadi. Langsung berhadapan karena memang itu lebih relaks, apalagi kan di hotel tempatnya 5 atau 6 hari 1 minggu misalnya kan lebih relaks itu sebenarnya. Kemudian tidak duduk seperti ini kan sebenarnya kaku juga nih pinggang kalau seharian di muka laptop. Tapi karena pandemi kita mau tidak mau seperti ini. Kalau lambat kan kasihan juga dosen-dosen yang ingin fungsional ya, ingin cepat fungsional, apalagi bagian fakultasnya juga memerlukan supaya dapat membimbing mahasiswa, dapat menguji skripsi dan sebagainya kan. Jadi mau tidak mau kita melakukan dengan cara online, dan tentu dengan cara online ini kami sendiri punya banyak kekurangan di sini. Jadi kami banyak-banyak minta maaf, dan kami hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi para peserta semuanya dan juga dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Wakil Rektor 1, kepada Bapak Hamdan. Kami persilahkan untuk memberikan beberapa masukan sekaligus menutup acara pada hari ini. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ini Pak Amal ya, Kepala Biro AOPKK ya, yang juga berhadir sekaligus sebagai peserta. Yang saya hormati Ketua PPKP ya, Ibu Dr. Hajah Rabiatul Adawi ya. Yang saya hormati para panitia pelaksana ya, yang telah sukses melaksanakan kegiatan pelatihan metodologi pembelajaran ini. Yang saya hormati juga para peserta hadirin yang ikut dalam kegiatan penutupan perdana ini yang berbahagia. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita telah sampai kepada penutupannya kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, pengikut dan pengamal sunnah beliau hingga zaman.
Bapak Ibu, para peserta, para panitia yang berbahagia, saya sangat bersyukur ya bahwa kegiatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap bisa kita laksanakan ya. Yang walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya, terdapat beberapa kekurangan dibandingkan dengan tatap muka. Tapi karena ini penting, diperlukan bagi para dosen ya untuk usul jabatan fosilnya, maka harus kita laksanakan. Saya yakin ini baru awal ya, pintu gerbang untuk mengembangkan kompetensi dosen ya. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu para peserta untuk mengembangkan lagi ya secara mandiri nanti kompetensi dan kapabilitasnya sebagai dosen, sehingga benar-benar kita menjadi dosen yang profesional ya, di bidang kita masing-masing sesuai dengan tuntutan undang-undang dan juga sebagai hamba ya yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita laksanakan ini kan hanya khusus kompetensi pedagogik ya, berkaitan dengan pembelajaran. Pada seorang dosen itu tidak hanya pedagogik yang harus dikuasai ya, harus dimiliki, tapi juga berbagai kompetensi lain, misalnya personal, sosial, bahkan profesional di bidangnya masing-masing. Nah, terkait dengan itu, jadi tugas seorang dosen itu tidak hanya membina segi intelektual semata gitu ya, kapitalis semata, tapi juga harus bagaimana membimbing dan mengarahkan mahasiswa agar memiliki mental, karakter ya, sesuai dengan visi kita ya, visi UIN kita, yakni unggul dan berakhlak gitu ya. Nah, inilah salah satu. Di samping itu juga dosen juga harus membimbing, melatih agar siswa itu punya keterampilan, ya, baik keterampilan dalam akademik maupun non akademik. Ya mungkin seperti akademik misalnya bagaimana nanti seorang dosen mampu membimbing, ya, melatih mahasiswanya untuk bisa bagaimana menyusun makalah sesuai dengan academic writing misalnya. Kita kan sangat jarang gitu ya. Dosen itu memeriksa papernya, kemudian mengembalikan dengan berbagai catatan yang harus diperbaiki. Nah, ini dilatih ya. Sejak dini mungkin dosen-dosen muda ini banyak tahu tentang bagaimana academic writing dan itu ditularkan kepada mahasiswa agar dia punya kemampuan dalam menulis makalah sesuai dengan academic writing. Dan ini nanti akan membuat mereka suka dalam melakukan penelitian, penulisan sesuai dengan standar academic writing. Kemudian juga seorang dosen juga memberikan pelayanan ya. Ya, pelayanan ini baik segi akademik serta juga non akademik ya. Nanti saja keterbukaan dosen itu sangat diperlukan kepada mahasiswa gitu ya. Bagaimana kita membimbing, mengarahkan, membina secara ikhlas dan ujrahnya insya Allah akan didapatkan nanti gitu ya. Yang penting kan ikhlas gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh senior kita ya, Ibu Mariani gitu ya. Bu Dr. Mariani ya. Nah, PPKP ya, ini tidak hanya melaksanakan kegiatan pelatihan metodologi ya, ke depan nanti akan berkembang gitu ya. Mungkin nanti akan kita laksanakan juga tentang pelatihan integrasi ilmu. Ini sudah merancang kita gitu ya, mungkin di tahun 2021 ya, karena kan anggaran sudah dipapas habis ini ya. Untung untuk pelatihan metodologi ini tetap kita pertahankan, tidak disisir oleh COVID gitu ya, tidak karena pangkas gitu ya. Nah, seandainya karena pangkas kan kesian ya, dosen-dosen yang ingin usul japung gitu ya. Nah, sehingga nanti tahun depan kita akan merencanakan ada pelatihan integrasi ilmu gitu ya. Nah, ini tentu saja ada kolaborasi nanti ada dosen-dosen yang sains dengan dosen-dosen agama. Sehingga bisa nanti kolaborasi bagaimana menyusun RPS ya dan lesson plan itu supaya ada terintegrasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan sains modern. Nah, jadi tidak hanya gitu ya melaksanakan kegiatan yang pelatihan yang tentang metodologi, tapi juga berbagai aspek nanti, termasuk nanti memberikan keterampilan kepada dosen ya tentang pengembangan akademik, misalnya dosen yang ingin naik pangkat mungkin bisa difasilitasi oleh PPKP gitu ya, dalam artian misalnya pendampingan untuk jurnal ya, atau bagaimana academic writing yang skupus mungkin bisa dilaksanakan itu gitu. Jadi tidak terbatas sekadar pedagogik saja gitu ya, atau si metode pembelajaran saja, tapi juga bagaimana meningkatkan kompetensi keterampilan dosen untuk mencapai karir yang lebih tinggi lagi.
Nah, saya berharap nanti kegiatan ini tidak selesai begitu saja gitu ya, tapi diharapkan ada feedback nantinya. Panitia mungkin sudah membagikan instrumen ya untuk menilai kesuksesan kegiatan pelatihan ini. Misalnya para peserta menilai bagaimana narasumber yang ada, kemudian lagi materi yang disampaikan, apakah sudah pas dengan keinginan, kemudian lagi pendekatan digunakan oleh narasumber, termasuk juga waktu penyelenggaraan, apakah sudah memadai atau masih kurang. Jadi ini menjadi bahan evaluasi nanti untuk membuat lagi kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Dan kalau tidak sempat nanti buat aja Google Form-nya gitu ya, disebarkan kepada peserta nanti untuk diisi, sehingga nanti feedback itu berguna nanti untuk evaluasi, untuk perbaikan peningkatan kegiatan pelatihan ini. Sudah Pak, formnya dibagi. Alhamdulillah. Nah itu nanti dianalisis ya, bisa kita. Aja. Iya, alhamdulillah ya, baik sekali gitu ya. Saya kemarin lupa menyampaikan itu, tapi panitia sudah kreatif gitu ya. Alhamdulillah ini sudah ada itu. Nah, kita tidak panjang lebar ya. Saya ucapkan selamat kepada para peserta ini ya, yang sudah mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan lulus semua gitu ya. Amin, amin. Ya, setelah panjang lebar, saya berharap mari kita bersama-sama mengembangkan nanti potensi dosen sebagai dosen kita gitu ya, untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para mahasiswa kita. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada panitia, para peserta. Alhamdulillah majma'in, wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutan dalam arti saran-saran, masukan yang begitu banyak, terutama bagi kami PPKP. Tentu untuk langkah ke depan, PPKP ini banyak meminta arahan kepada Bapak, apa-apa yang harus dilakukan, karena terkait dengan banyak tadi ya tugas-tugas yang Bapak sampaikan, berarti kami nanti kepada Bapak juga meminta arahan-arahannya gitu. Mungkin dengan berakhirnya acara tadi, karena sudah ditutup oleh Bapak WR1, maka selanjutnya mungkin kita perlu berdoa juga supaya barakah apa yang kita laksanakan pada hari ini. Yang pakai peci siapa di situ? Apa? Yang pakai peci siapa di situ? Baca doa. Ya, yang pakai peci siapa ya? Dari kita hari ini dari peserta ya Pak ya? Jadi Pak Amal, Pak Amal. Oh iya Pak Amal kah? Nah, ya silakan Pak Amal. Kami mohon doanya supaya barakah kita semua. Yang senior. Iya. Al-Fatihah. Amin amin alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa sapu jagat ini. Ya, demikian Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Karol ya, yang sudah mau berdoa. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami PPKP dan mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Walaupun hari ini kita sudah selesai dan kita ya berpisah di forum virtual ini, tetapi mungkin hati kita tidak akan terpisah. Ada sesuatu yang menyatukan kita di sini. Metodologi pembelajaran, ada tugas yang akan kita lakukan, itu menyatukan kita sebenarnya, menyatukan tugas dan fungsi kita sebagai dosen gitu ya, dan menyatukan karena kita satu tempat yaitu di UIN Antasari. Mudah-mudahan dapat memajukan UIN Antasari. Dan satu pesan kami, silahkan diisi link formnya feedback kita supaya dapat masukan dari untuk kami semua nantinya, jadi silahkan aja diisi. Dan selanjutnya kami mintakan kepada host kita, Pak Mubarak, untuk menyampaikan apa-apa lagi yang perlu dilakukan. Oke, silakan Pak Mubarak. Sebelum
bubar kita mungkin boleh foto dulu Bu untuk Oh, iya. dokumentasi. Ini ada Oh iya, betul. ada Pak Iba. Pak Mubarak, Ini Bu Bulkis, silakan Bu Bulkis. Silakan Bu. minta waktunya sebentar Pak, boleh? Oh iya, boleh kita Bu. Silakan Bu. Ya, ada hal yang ingin saya sampaikan sebentar. Bisa screenshotnya Pak dibuka? Bentar. Share screen. Nah, ini penting nih dari kepegawaian ini untuk peserta ya Bu ya, untuk Iya, melanjutkan untuk fungsional peserta nih. yang dosen-dosen bisa. muda kita ini. Ya, alhamdulillah langsung dapat sambutan dari Ibu Kabak Kepegawaian. Bentar Bu ya. Ya. Bentar. Juga minta dianukan Ibu Hajah Bulkis jadi co-host. Gimana Pak bukanya ini? Tunggu dulu. Belum. Sudah jadi belum. co-host Bu. Itu sudah Bu, share screen Bu di bawah Bu, silakan. Oh ya, siap. Yang warna hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu dosen-dosen muda kita yang nantinya akan pastinya setelah ini mungkin minggu depan sudah ada yang mengusulkan untuk jabatan akademik fungsional dosen ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mungkin saya cuma ingin menyampaikan kalau nantinya mengusulkan bukan cuma bentuk fotokopian, kan tetapi dilengkapi dengan yang seperti ini. Ini ada checklist dari kami. Nanti bisa diambil di bagian kepegawaian untuk keseragamannya, karena memang ini ada ini untuk yang dari PNS yang non dosen ke fungsional dosen, akan tetapi yang dari sudah PNS ke dosen mungkin ada lagi syarat-syarat yang lain, dan semuanya nanti di scan Bapak Ibu, di scan kelengkapan berkasnya seperti ini. Jadi kami karena mungkin ada sekitar 20 berapa nanti yang akan mengusulkan kenaikan pangkat fungsional, jadi agar kami tidak terlalu sulit dalam di rapat senat. Karena di rapat senat nanti ini akan ditampilkan semuanya. Nah, jadi seperti ini nanti di scan semua berkas yang dilengkapi. Ini sebagian aja ini yang kita tampilkan. Mungkin cuma itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Mubarak, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Terima Ibu kasih. bisakah untuk Ibu bisakah mengirimkan filenya mungkin kepada kami, jadi bisa kami langsung bagi ke peserta juga, jadi sekalian mereka tidak perlu ke bagian kepegawaian gitu. Nanti kami kirim yang filenya itu aja ya Bu, yang checklistnya aja mungkin yang bisa. Oke, file checklist yang ya. tayangkan tadi Bu, kirim aja ke kami Bu. Ya. Nanti kami bagikan, nanti kami jadi kirim. sekalian mereka siap untuk melengkapi. Iya, siap. Di grup nanti saya kirim. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, Ya, silakan Pak. Silakan Pak Mubarak. Oke. Ya, tadi kita menyambung, tadi fotonya terputus. Silakan aktifkan screen video masing-masing. Ya, senyum paling lebar. Jangan badan yang lebar, senyumnya aja. Silakan Pak Ibat dokumentasinya. Ya. Ya. Ada yang masih tertutup? Iya. Masih ada yang tertutup ya. Oke. Wah, ceria sekali. Kasih senyum ya. Komentar sudah siap. 1, 2, 3. Ya. Sudah ya. Saya ke screen 2. Ya. Dokumentasi siap. 1, 2, 3. Ya, mantap. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan selamat karena ini langkah terakhir kalian mungkin Bapak Ibu untuk bisa masuk ke
ke PNS ya, bagi yang dari CPNS ke PNS ini langkah terakhir. Mudah-mudahan berkah semberataan. Amin. Terima kasih semuanya. Mungkin acara kita sudah selesai semua ya dari awal selama 3 hari ini sudah kita mengikuti acara pelatihan metodologi pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kami sebagai panitia pada kesempatan kali ini meminta maaf apabila ada kekurangan, baik itu teknis, baik itu apapun yang sifatnya kekurangan. Mudah-mudahan feedback ini akan kami jadikan pembelajaran dan akan kami jadikan motivasi kami untuk bisa lebih baik lagi selanjutnya. Terima kasih Pak Hamdan, Wakil Rektor. Terima kasih Pak Amal. Terima kasih Bu Bulkis. Terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan. Terima kasih Ibu Ketua yang luar biasa. Nah, itu aja, mungkin kita tutup dengan sama-sama. Terima kasih juga Pak Mubarak yang luar biasa. Host kita yang luar biasa. Semua luar biasa. Biasa di luar. Oh iya, biasa di luar. Terima kasih. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.